Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 11. Dan jangan lupa di-subscribe ya, biar Mimin tambah semangat bikin video setiap harinya. Ayo lanjut kita bahas. Tekanan pada benteng gunung segera berkurang, ketika pasukan dari Aliansi Hitam bertebaran dalam kekalahan. Pertempuran intens besar telah berakhir dengan cara anti-klimaks, dengan tekanan Xiao Yan yang mengesankan. Harus dikatakan bahwa kekuatan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, itu adalah efek khusus dari api jantung yang jatuh untuk memanggil api hati yang terlalu menakutkan. Saat dia memanggil api jantung melawan lawan yang lebih kuat, atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan mereka menyala sendiri, tetapi dia akan dapat mengalihkan perhatian saat mereka mencoba untuk menekannya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala api hati akan menjadi kunci yang merenggut nyawa mereka. Orang-orang dari Black Lions yang menyulut api sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman ke benteng telah diselesaikan saat pasukan dari Aliansi Hitam tersebar mundur. Banyak sosok hitam berkedip dan muncul dari benteng pertahanan dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiao Yan, Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya sedang duduk di aula besar di tengah benteng. Meskipun semua orang sampai taraf tertentu sedikit lelah, ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens sebelumnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kejam. Anda sebenarnya benar-benar menghabisi Fan Lao. Dia adalah seorang elit Donghuang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan wilayah sudut hitam berguncang hebat. Lin Yan tertegun cukup lama, setelah mendengar berita bahwa Fan Lao dibunuh oleh Xiao Yan sebelum, akhirnya dia menamparkan bibirnya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan berterima kasih pada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada peluang di masa depan. Xiao Yan belum selesai berbicara saat Lin Yan menyela, kita sudah saling kenal begitu lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiao Yan tercengang sebelum dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karakter orang ini selalu terus terang. Hei, Xiao Yan, aku juga sudah banyak berkontribusi. Lebih baik kamu tidak lupa. Ketika Ziyan di samping melihat bahwa Xiao Yan hanya berterima kasih pada Lin Yan, dia segera bergumam dengan tidak senang. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan sambil tersenyum, dan menyanjung Ziyan sampai dia tersenyum. Aku tidak berpikir aku harus bersikap sopan kepada kalian berdua, kan? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao dan Hu Jia di samping, dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Termasuk 2 tahun ini, mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak saling berhadapan di masa lalu, hingga hari mereka bergandengan tangan untuk membentuk faksi seperti Pans Gate, perasaan persahabatan antara ketiganya semakin melunak. Wu Hao sedikit kaku ketika menghadapi masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia, begitu dia mengenali seseorang sebagai teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang yang tulus yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiao Yan juga cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan ucapan terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang berterima kasih satu sama lain, sebelum Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Li, yang berada di kursi pemimpin di aula. Karena mereka terdesak waktu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang setelah dia tenang dan melihat, alisnya juga menjadi sedikit bersatu. 2 tahun itu menambah rasa dingin di wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tertinggal di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiao Yan, yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya. Wajah Xiao Li yang semula tersenyum saat melihat Xiao Yan bercakap-cakap dengan teman-temannya, tiba-tiba menjadi kusam saat mendengar pertanyaan ini. Senyumannya juga perlahan menghilang saat dia terdiam. Suasana yang awalnya agak menggembirakan dari aula besar itu berangsur-angsur mereda setelah diamnya Xiao Li. Semua orang melihat ekspresi ini sebelum melihat mata satu sama lain. Semuanya ragu. Akhirnya, Hu Jia, yang lebih sensitif sebagai seorang wanita, menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula.
Dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam dengan saksama. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi. Dari aura kematian yang tersisa di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat. Situasi semacam ini tidak memungkinkan kelalaian sedikit pun di pihak Xiao Yan. Setelah lama di bawah tatapan tegang Xiao Yan yang terus-menerus, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, Xiao Yanzi, kamu adalah orang yang paling menonjol di klan Xiao kita. Sebelum aku tiba, kakak telah memberitahuku bahwa aku bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Saya tidak memiliki sedikit pun ketidaksetujuan dengan hal ini. Wajah Xiao Yan berkedut sedikit. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi masam mendengar kata-kata ini. Setelah aku mengetahui kematianmu di Akademi Jianan saat itu, aku ingin langsung pergi, dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam, untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan besar klan Xiao. Xiao Li teringat akan keputusasaan dan kegilaan di hatinya saat mengetahui berita tersebut. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total. Saya telah menahan keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan, atau lebih sebelum saya akhirnya menekan dorongan untuk pergi, dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya. Karena Anda sudah tidak ada lagi, beban hanya bisa dipikul oleh saudara kedua. Namun, aku tahu bahwa mengingat kecepatan latihanku, sepertinya aku tidak akan bisa mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Mystic Cloud Sect di masa mendatang. Namun, beruntung surga tidak meninggalkan jalan yang mengarah ke jalan buntu. Sekitar setengah tahun setelah berita kematian Anda tersebar, saya telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam saat dikejar. Secara kebetulan, saya memperoleh sesuatu. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. Emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan bahwa alasan saudara keduanya berubah menjadi seperti ini, pasti karena hal yang dia peroleh. Di antara hal-hal yang saya peroleh, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di sekitar kelas Dadoushi sampai ke kelas Dowang. Namun, begitu pil obat seperti itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan seluruh sisa hidup seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Dowang selama 3 tahun. Rasa pusing tiba-tiba menyerbu kepala Xiao Yan. Dia mengaduk semua ingatan di benaknya, sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiao Li. Pil pemakan hidup. Xiao Li juga agak terkejut, dengan kemampuan Xiao Yan memanggil nama pil obat yang telah lama hilang di benua itu. Namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan langsung duduk lemas di kursinya saat melihat Xiao Li mengangguk. Dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya gelap dan suram. Pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao katakan padanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat jenis ini. Life Devouring Pill. Itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ke-7. Pencipta pil obat semacam ini adalah Grandmaster Alchemist, yang memiliki reputasi yang cukup hebat. Aspek yang paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli Dowang. Bisa dibayangkan, betapa rela orang-orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan, yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini. Meskipun kekuatan pinjaman sementara semacam ini diperoleh dengan menyia-nyiakan hidup seseorang, siapa di antara orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas Dowang, yang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa? Bagaimana bakat ini bisa menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Beberapa golongan kelas 1 di benua memiliki keserakahan yang ekstrim untuk itu. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin bisa menciptakan ahli Dowang. Coba pikirkan, siapa yang bisa mengalahkan faksi jika memiliki 1.000 atau 10.000 pasukan Dowang? Namun, kegilaan semacam ini tidak berlanjut lama sebelum perlahan-lahan dimusnahkan. Ini karena alkemis yang menciptakan Life Devouring Pill telah menghilang dalam semalam bersama dengan formula obat untuk Life Devouring Pill. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya kemana-mana dalam waktu singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua perlahan-lahan menjadi tenang.
Yang disebut Life Devouring Pill itu secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan mencapai tingkat yang asing bagi banyak alkemis hari ini. Seandainya Yao Lao tidak sesekali memberitahunya informasi terkait, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan mengetahui beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk peduli tentang betapa hebatnya Life Devouring Pill itu. Dia hanya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti dia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat. Matanya dipenuhi dengan benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Kamu jelas tahu bahwa benda ini mencabut nyawamu untuk ditukar dengan kekuatan. Kenapa kamu memakannya?" Xiao Li tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara marah Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu sudah mati. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun kemudian sebelum saya bisa membalas dendam?" Xiao Yan terkejut sebelum dia tiba-tiba mengerti. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kakak kedua tidak penting. Klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu." Xiao Li tersenyum saat dia melihat wajah Xiao Yan yang putus asa. Dia menepuk bahunya dan merenung sejenak. Dengan membalikkan tangannya, botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, "Kakak ketiga. Inilah yang disebut pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua." Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan segera memfokuskan pandangannya pada pil obat bundar berwarna darah di dalam botol giok. Pil obat seluruhnya berwarna merah darah, dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sekilas, itu terlihat seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Sekilas pil itu seperti mata kecil, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan samar-samar bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari barang biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area yang berbeda. Terlepas dari apa itu, Life Devouring Pill ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Aku ingin tahu apakah itu juga kasus Life Devouring Pill ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol itu, dan pandangannya menyapu mulut botol itu hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu tergambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak disangka, bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya, harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang dikatakan guru itu benar. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botol. Pil obat tingkat seperti itu tidak bisa diambil secara acak. Jika tidak, itu akan membawa fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao Yan memegang botol saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar merembes keluar darinya. Apalagi, tidak ada satu titik pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Semuanya seperti tiang giok yang rapat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah itu ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya, dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya, "Jika saya tidak salah, ini harus menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan." Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang serupa ketika dia mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi mendidih ketika dia mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara, "Jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kita mungkin memiliki harapan untuk menjadi makmur. Mampu menciptakan lusinan ahli doang."
Sekte mistik laut itu tidak akan menjadi apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit, bahkan jika Life Devouring Pill ini dapat mencabut nyawa seseorang, untuk mendapatkan kekuatan Do Huang selama 3 tahun, itu juga berada di puncak dari tingkat 7 pil obat. Bagaimana bisa begitu mudah dimurnikan? Sepertinya hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 dalam jumlah besar. Yao Lao harus mengerahkan semua usahanya, untuk untungnya memperbaiki pil obat tingkat 6, pil roh tanah, berhasil saat itu, apalagi, pil pemakan kehidupan ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ke-7. Lupakan masalah apakah mungkin menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya memperbaiki pil obat tingkat 6, sudah menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7, bukankah surga tidak akan menurunkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Selain itu, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih beruntung jika itu menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Doki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7, sudah ada yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak tajam, dan fakta bahwa dia mengendalikan Flame Heart Flame, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh, jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba untuk mengandalkan Life Devouring Pill ini untuk membuat lusinan ahli Do Huang, jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Xiao Li pun terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar perkataan Xiao Yan. Dia mendesah tanpa daya dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Aku bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagiku untuk memegangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menolaknya. Memang tidak cocok untuk meletakkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut ke gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius. Kamu tidak boleh menyebutkan Life Devouring Pill atau formula obatnya kepada siapapun. Jika tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Tenang. Saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain Anda dan saya yang mengetahui hal ini. Xiao Li tersenyum saat menjawab. Dia menunjuk ke arah botol giok di atas meja dan berkata, kamu juga harus membawa Life Devouring Pill yang terakhir bersamamu. Itu tidak lagi berguna bagiku. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, saya akan meluangkan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula pengobatannya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda. Xiao Li tersenyum acuh tak acuh mendengar ini. Semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Xiao Yan memutar matanya karena kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng. Han Feng. Alis Xiao Li terjalin erat ketika dia mendengar nama ini yang diketahui semua orang di wilayah sudut hitam. Dia berkata, kamu ingin mencarinya. Orang itu adalah level puncak elit sejati Do Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung, bahkan jika dia bertemu dengan Do Zong biasa. Bukankah risiko yang terlalu besar bagimu untuk menemukannya? Selain itu, Aliansi Hitam memiliki orang kuat sebanyak awan. Kamu, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat di dalam Black Lions, tapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya saya sendiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, selain itu, Han Feng itu mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa sebenarnya kekuatanmu sekarang? Xiao Li menimbang Xiao Yan naik turun sebelum tiba-tiba bertanya. Saya harus berada di puncak kelas Do Huang, dan tidak jauh dari terobosan untuk menjadi Do Huang. Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia saat ini mungkin berada di puncak kelas Do Huang, tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali jika ada situasi khusus, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Celah dari seluruh kelas, Xiao Li mengerutkan kening.
Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia segera teringat masalah Fan Lao yang sekarat di tangannya. Baru kemudian dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda mengajak saya kali ini. Aku seharusnya tidak menjadi beban bagimu karena kekuatanku saat ini. Aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah sudut hitam. Kakak kedua, kamu harus membereskan situasinya. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan Life Devouring Pill dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah benar-benar menenangkan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 griffin terisi penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi di langit, membawa kelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena beberapa alasan, Xiao Yan bisa membuat Xiao Li menempatkan bawahannya di kota Jianan di luar akademi. Mereka tinggal di sana, sementara Xiao Li sendiri dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Pan's Gate yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar, menyebarkan berita bahwa pemimpin sekte, Blood Sect, Fan Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh akademi dalam menjadi terlibat. Seorang elit Do Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka lihat. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli tentang keributan yang dia bangkitkan di Akademi Dalam. Dia pergi mencari penatua pertama Suqian setelah dia kembali ke Akademi Dalam. Yang terakhir juga merasa terkejut dengan Xiao Yan yang membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak terlihat terlalu kaget. Dia jelas mengerti betapa menakutkan kekuatan bertarung Xiao Yan diberikan bahwa dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan untuk Xiao Yan membawa Xiao Li ke Akademi Dalam, Suqian diam-diam menyetujuinya. Bagaimanapun, statusnya saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siswa biasa untuk dibandingkan. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkan. Karena itu, setelah sedikit menegurnya, Suqian melepaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar itu 2 hari kemudian. Kegiatan besar ini adalah sesuatu yang juga sangat dinantikan Xiao Yan. 2 hari berlalu untuk mengantisipasinya. Langit di hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa atmosfer di dalam Akademi Dalam kurang baik. Hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh Akademi Dalam barulah mereka akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya Akademi Dalam bermaksud melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di Akademi Dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari Akademi Dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Dalam, tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli Akademi Dalam, yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok membawa sosok hitam, saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul ke permukaan. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar saat melihat pemuda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat Akademi Dalam dengan status pelajar. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu, menunjukkan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas Akademi Dalam. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi dengan hawa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, izinkan saya membantu guru membersihkan sampah. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 11. Tunggu video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.